Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Muawanah, mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 dari LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh dengan NIM 2202213995. Telah siap mengikuti uji kinerja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Kenzio. Kenapa? Bolos. Sakit. Sakit ya? Ya. Kemudian anak-anak, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Zidan. Sukutan diam. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, selanjutnya Zidan dipimpin untuk melafalkan Pancasila. Lafalkan Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, luar biasa. Kemudian anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang apa sebelum materi ini? Asmaul Husna apa? Al-Qawi, yang artinya adalah Allah Maha Kuat. Nah, anak-anak, sebelum Ustadzah lanjutkan ke materi selanjutnya, Ustadzah akan menunjukkan foto atau gambar dulu yang ada di layar. Anak-anak, kira-kira apa yang terfikirkan dalam pikiran anak-anak? Itu gambar apa? Perempuan ya, terus? Menyontek, betul. Ini adalah anak yang sedang menyontek. Kenapa dia menyontek? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Terus selain tidak bisa, karena apa? Tidak belajar. Terus kemudian dia tidak percaya diri, dia tidak mandiri. Nah, anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah materi Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya adalah Allah Maha mandiri. Ya. Kemudian hari ini yang kita pelajari nanti tentang apa pengertian dari Asmaul Husna Al-Qawi. Kemudian apa bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Qawi, dan apa dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Qawi dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita menteladani Asmaul Husna Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah apa hikmahnya kita mempelajari atau meneladani sikap Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita nanti akan menggunakan metode PBL, yaitu Problem Basic Learning. Anak-anak, selanjutnya Ustazah akan memperlihatkan video, ya. Anak-anak nanti mengamati
tentang apa video tersebut ya. Dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Siap anak-anak? Siap Ustazah. Allahu Akbar. Oke, silahkan. Teman-teman, pagi ini Wowo akan ulangan bahasa Inggris. Wowo teh sengaja nggak belajar karena Wowo duduk dekat Agus. Tahu kan Agus, makhluk Tuhan paling pintar di kelas Wowo. Wowo teh tinggal mencontek Agus aja nanti. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap ulangan? Tapi ada pengumuman, teman kalian bernama Agus tidak bisa ikut ulangan hari ini dikarenakan masih sakit. Aduh, Agus malah nggak berangkat. Gimana nasib ulangan Wowo? Ulangan akan segera dimulai. Kalian dilarang mencontek ya anak-anak. Aduh, soalnya banyak pisan, susah. Purwanto, kasih jawabannya dong Pur. Aduh Pur, jangan pelit dong Pur. Wowo minta tolong nomor 1 sampai 1000 Pur. Apaan sih Wo? Kamu berisik banget, Pak Guru. Wowo, kerjakan sendiri. Iya Pak Guru, maaf. Purwanto, tolong Wowo dong Pur. Aduh, kamu pelit banget. Kenapa sih Wo? Emangnya kamu nggak belajar toh semalam? Pak Guru, ini loh Wowo Pak Guru. Waktu ulangan kurang 15 menit lagi ya anak-anak. Wowo nggak bisa jawab semua. Ini gara-gara Agus nggak berangkat sekolah. Wowo akan pakai jurus terakhir, meminta bantuan Komarujil di depan. Semoga sampai ke Komarujil di depan. Wowo, selanjutnya, Al-Qayyum, Maha Mandiri. Al-Qayyum artinya adalah yang maha mandiri. Di dalam Al-Quran, Al-Qayyum disebut 3 kali, yaitu 1. Surat Al-Baqarah ayat 255. 2. Surat Toha ayat 111. 3. Surat Ali Imran ayat 2. Apa bukti Allah bersifat Al-Qayyum? Betul. Bukti Allah bersifat Al-Qayyum adalah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri, tanpa minta bantuan siapapun. Dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah cukup mengucap kun, jadilah, maka terjadilah. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum
adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang karena Allah selalu bersama kita. Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Apa saja hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum? Betul sekali. Hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum diantaranya adalah 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. 4. Membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Anak-anak, setelah kalian melihat dari video tersebut, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Wow, ya benar, wow kenapa? Mencontek ya. Dia mencontek siapa? Di dalam pikirannya dia mau mencontek siapa tadi? Agus. Ternyata di sekolahan Agusnya tidak masuk ya kan. Kemudian dia bingung mau nyontek siapa, tadi malam tidak belajar ya. Itu. Terus kemudian apa? Sanksinya nanti akan diberi hukuman oleh gurunya karena telah mencontek. Rugi apa enggak anak-anak kira-kira? Rugi ya. Dari situ anak-anak bisa mengerti atau bisa memahami. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Wowo? Belajar. Dia harus mandiri, belajar. Kalau ulangan mengerjakan soal sendiri, jangan mengandalkan temannya. Harus percaya diri dengan jawabannya sendiri. Karena kebiasaan itu termasuk ke akhlak apa, Nana? Tercela ya. Kemudian kita menjadi tergantung kepada orang lain. Otak kita menjadi apa? Tumpul. Kita tidak bisa berpikir. Akhirnya apa? Pengetahuan kita menjadi sedikit. Minim sekali ya. Oke, anak-anak selanjutnya Ustazah akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak-anak. Akan saya bacakan untuk kelompoknya. Anak-anak, Ustazah akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya. Kemudian nanti langsung menempati tempat kelompoknya ya. Kelompok visual, audio, dan kinestetik. Oke, kelompok visual yaitu Dharma, terus Salsa, kemudian Aufa, terus Asila. Kemudian kelompoknya yang audio Zidan, Bima, Marcel, Arfa. Kelompok yang kinestetik Fatan, Danu, Kevin, kemudian sama Amabel. Oke, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak, selanjutnya anak-anak belajar di laptop yang Ustazah berikan itu linknya ya, bisa diputar. Anak-anak mempelajari materi Asmaul Husna Al-Qawi ya. Kemudian untuk kelompok yang kinestetik bisa melihat di buku ataupun di laptop. Kemudian untuk yang visual itu bisa melihat di PPT yang sudah saya sediakan. Oke, dikeraskan ya ini suaranya biar di sini dicek. Nah kan suaranya masih pelan toh. Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum.
Pengertian Al-Qawi. Ya, bisa dipelajari di bukunya itu. Bisa enggak? Enggak bisa? Coba. Aku buka-buka usahanya. Definisi kali. Definisi kok. Enggak pakai ini. Coba dibacaan. Tadi bisa kan? Oh ini loh, bisa kan? Terakhir, buatannya dalam puncak bunyi Al-Qawi adalah Alhamdulillah anak-anak sudah selesai semuanya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ustazah akan membagikan LKPD, yaitu anak-anak menemukan apa hal-hal yang di sekitar kalian yang tidak mandiri atau tidak meneladani sifat Al-Qayyum, ya. Kalian tulis apa saja sifat-sifat yang tidak meneladani Al-Qayyum, dan kemudian nanti yang kolom selanjutnya itu ditulis contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan meneladani sifat Al-Qayyum. Siap anak-anak? Siap Selama 15 menit ya nanti segera dikerjakan. Untuk mengerjakannya anak-anak bisa melihat laptop kembali, bisa melihat buku ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, kelompok kinestetik, kelompok audio, kelompok visual. Anak-anak bisa? Hah? Ganti. Udah enak tuh kan. Saya jajal kalau ini buku ya. Ini nih loh. Nih. Tuh ya, bisa dicari di buku, bisa lewat ini tadi bisa. Nah ini kan, ini kalau mau menjemunikannya, ya. Apa saja hal-hal yang tidak meneladani sifat Al-Qayyum, ya. segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Ya, itu contoh sikap yang tidak meneladani Al-Qayyum itu apa saja. Dilihat di lewat laptop bisa, lewat buku bisa. Hal-hal di sekitar kita. Apa saja yang tidak mencerminkan kemandirian. Ya, pinter, sudah selesai. Ya, pinter ini kelompok yang tercepat ini sudah selesai sendiri. Pinter. Kemudian apa? Ini sikap meneladaninya apa? Alhamdulillah anak-anak sudah selesai, sudah 15 menit, anak-anak sudah siap, sudah dikerjakan semuanya. Oke, sekarang selanjutnya yaitu mempresentasikan per kelompoknya ke depan sesuai dengan kesepakatan kalian siapa yang mempresentasikan ke depan. Oke, silahkan dari kelompok visual ke depan. Yang keras ya. Yang lain memperhatikan ya. Oke. Sikap atau sifat yang tidak meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. 1. Tidak menyiapkan buku sekolah sendiri. 2. Makan disuapin. 3. Tidak mau mencuci piring sendiri. Oke, bagus. Itu adalah hal-hal yang tidak meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Oke, selanjutnya
Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengerjakan tugas sendiri. 2. Tidak mencontek. 3. Makan tidak disuapi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Luar biasa. Nah, anak-anak saya beri kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya ke kelompok visual? Yuk, Zidan. Apakah kamu juga sudah menyiapkan buku kamu sendiri? Sudah. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, saya persilahkan kelompok audio untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Oke, silakan semuanya mengikuti temannya. Yang lain memperhatikan ya. Contoh sikap yang tidak menteladani Asmaul Husna Al-Qayyum. 1. Mudah menyerah. 2. Tidak percaya diri. 3. Mencontek ketika ujian. Contoh sikap menteladani Asmaul Husna Al-Qayyum. 1. Bersikap tegar. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Bersikap mandiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Selanjutnya, Ustazah persilahkan kepada kelompok yang lain untuk bertanya kepada kelompok audio. Langsung ini ya. Apa? Tidak percaya diri itu contohnya bagaimana? Bagus, luar biasa pertanyaannya. Tidak percaya diri itu bagaimana? Tidak percaya diri kepada hasil ujian. Nah, misalnya Mencontek. ya, misalnya mencontek ketika ujian. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, silahkan ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak untuk menambah semangat kita hari ini semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Nanti kelompok yang saya tunjuk ya, saya nanti akan mengatakan ayam gitu, tangannya seperti ini, kukuruyuk gitu ya. Kalau nanti yang saya tunjuk kelompok serigala, au gitu ya. Yang lainnya ketika kukuruyuk nanti mengepakkan itu yang lainnya. Tapi kelompok yang saya tunjuk berarti bilang kukuruyuk ya. Oke, siap? Siap, Ustazah. Allahu Akbar. Ayam. Kukuruyuk. Ya. Serigala. Oke. Lanjutnya ayam. Kukuruyuk. Oke, bagus. Serigala. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, anak-anak, dari permasalahan-permasalahan yang kalian tulis tadi, kita dapat menyimpulkan bagaimana kita harus bersikap mandiri. Tadi ada tidak apa anak-anak? Tidak mencontek ketika ulangan. Berarti dia mencerminkan bahwa anak yang mandiri. Ketika sekolah, peralatan sekolahnya disiapkan sendiri. Anak-anak harus bisa, jangan mengandalkan orang tua. Kalau ada pekerjaan dari sekolah, kerjakan tugasnya sendiri. Jangan juga mengandalkan kakaknya, ibunya dan lain sebagainya. Malah dia disuruh mengerjakan ibunya, itu tidak boleh. Anak-anak harus mandiri mengerjakan tugasnya sendiri. Anak-anak sudah mandiri untuk mengerjakan tugas di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian ketika makan, anak-anak juga seperti itu. Jangan suruh ibunya untuk mengambilkan makanan. Anak-anak harus apa? Mengambil makanannya sendiri, makan sendiri. Kemudian setelah makan, anak-anak mencuci piringnya sendiri. Kemudian anak-anak di sekolah juga seperti itu, harus mandiri, tidak boleh tergantung dengan temannya. Duduk dimanapun anak-anak harus siap. Jangan kalau saya tidak duduk di dekat A, saya enggak mau. Pokoknya aku harus duduk di dekat A. Itu tidak boleh. Harus mandiri. Percaya diri atas kemampuan kita sendiri. Di rumah, di sekolah kita harus menerapkannya. Allah juga bersifat mandiri, anak-anak, menciptakan semua alam semesta ini tidak membutuhkan bantuan orang lain. Oke, bagus.
Selanjutnya Ustazah akan menyimpulkan materi hari ini tentang materi Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum itu tadi artinya? Allah Maha Mandiri. Allah tidak tergantung dengan orang lain. Allah, buktinya apa bahwa Allah itu bersifat Al-Qayyum? Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa Allah itu bersifat Al-Qayyum apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ya, itu tentang Al-Qayyum. Kemudian sifat kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum bagaimana tadi? Tidak menyerah, kemudian bersikap mandiri, menjadi anak yang mandiri, kemudian tidak tergantung dengan orang lain. Oke, bagus. Kemudian hikmahnya kalau kita menjadi orang yang mandiri, apa hikmahnya? Apa hikmahnya, Nana? Bisa dilihat di bukunya. Memperkuat apa? Memperkuat iman kita kepada Allah. Kemudian apa lagi? Meyakini juga sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala lah sumber kekuatan. Iya, bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa? Melatih kita untuk memberi bantuan kepada orang yang lemah. Iya, kita melatih kita untuk memberi bantuan kepada orang yang lemah. Oke, terima kasih anak-anak. Itu materi tentang hari ini. Oke, anak-anak, selanjutnya Ustazah akan bertanya bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, alhamdulillah. Kemudian anak-anak sudah paham materinya? Tentang apa tadi? Asmaul Husna? Luar biasa, bagus. Al-Qayyum artinya adalah mandiri. Kemudian anak-anak akan saya beri lembar tugas. Ini untuk dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikasih namanya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Dikasih namanya. Oke, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Apa? Ya. Ya. Kurang? Anak-anak, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai semuanya ya. Sekarang silakan dikumpulkan ke depan. Anak-anak, selanjutnya Ustazah akan memberikan tugas di rumah di halaman 23 dikerjakan di rumah ya. Kemudian selanjutnya anak-anak pelajari materi yang selanjutnya. Anak-anak jangan lupa di rumah tugasnya selalu dikerjakan sendiri seperti Asmaul Husna tadi apa anak-anak? Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri. Anak-anak harus terbiasa mengerjakan sendiri, baru kalau tidak bisa bertanya kepada yang lebih tua atau kakak atau orang tua kita sendiri. Siap anak-anak? Alhamdulillah, sekarang sudah selesai. Sidang dipimpin berdoa ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.